Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Putra. Kali ini kita mau membuat konten Q&A yang sempat saya ambil dari Instagram saya sendiri, dan saya sudah menampung beberapa pertanyaan. Ada yang gak jelas, ada yang pertanyaan serius, ada yang aneh banget. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Dari @layarkertas_id. Nanti saya tampilin di sini pertanyaannya. Kenapa Lim Jung Kyung lebih milih Lee Suho daripada Han Seo Jun? Kenapa? Ngomong apa sih wong iki? Kenapa Lim Jung Kyung? Minal aidin wal faidin sebelumnya. Saya bukan anak drakor. Lim Jung Kyung orang mana nih orang? Lebih milih Lee Suho. Lek Ji Lek Ul saya kenal, itu orang yang jualan tempura di depan rumah saya. Lee Suho, mohon maaf. Oke, next. Pertanyaan kedua dari @nanda_pj. Percaya sama COVID? Percaya dong. Kalau percaya udah ngikutin aturan dan protokol dengan baik gak? Alhamdulillah sih sudah. Jadi selama ini kalau aku mau keluar atau mau bikin konten, ya selalu minim bawa masker, bawa hand sanitizer. Toh kan sekarang di tempat manapun sudah banyak yang menyediakan tempat cuci tangan. Jadi kalau kalian mau masuk ke tempat apapun itu, ya minimal kalian cuci tangan dulu lah kalau emang kalian nggak bawa hand sanitizer. Itu sih. Alhamdulillah sudah kok. Oke, next. Oh, sama, dua pertanyaan dari Nanda PC. Kenapa aku sakit? Ayo jawab. Jangan sakit dong. Nanti yang nyemangatin aku siapa? Yeah. Setuju. Oke, next dari @wediwek. Bangku lek perempuan disebut nengku gak mas? Ya bener. Kalau Pak Guru kalau digoreng Pak Guri. Kalau papan tulis kalau bisa nyanyi Pak Tulus. Oke. Mantap. Oke, next dari Firlana Billy. Tips percaya diri bicara depan kamera bang lah. Ini loh pertanyaan kayak gini penting. Mantap. Tips percaya diri bicara. Ini sih ada dua pembahasan sih. Yang pertama percaya diri berbicara untuk berbicara. Kedua percaya diri di depan kamera. Kita bahas satu-satu. Kalau dari aku pribadi, kalian harus menguasai teknik berbicara terlebih dahulu. Jadi bagaimana kalian mau berbicara, apa yang mau kalian sampaikan, kalian pahami terlebih dahulu materi yang akan kalian bawa sebelum kalian berbicara ke seseorang atau di depan kamera atau ke siapapun itu. Minimal kalian pahamlah apa yang akan kalian mau bicarakan. Jadi bukan persoalannya percaya diri di depan kamera. Kadang ada orang yang pede di depan kamera tapi bingung mau ngomong apa. Dan ada tapi kalau orang tersebut paham akan apa yang dibicarakan, kalian berbicara di depan apapun, entah di kamera atau dengan seseorang atau di banyak publik atau di depan publik, itu kalian insya Allah sih bisa kok. Maksudnya pede akan, karena kalian punya bahan yang akan kalian bawa, yang akan kalian bicarakan. Itu sih. Mantap. Oke, next dari Hendry @hendry90s. Apa sih hukumnya membelikan cincin pada orang yang butuh? Gila, nih orang gila sarap. Tolong, Indonesia itu lagi parah-parahnya. Tolong kurang-kurangi orang-orang yang bodoh. Indonesia itu butuh orang-orang yang pintar, butuh orang yang jujur. Kau ini masih aja membelikan cincin pada orang yang butuh. Gila nih orang.
Kak waras. Belikan gelang dong. Oke, next. Dari @cikits_, S-nya double. Berikan pendapatmu mengenai Indonesia yang tidak selesai dengan penyakit COVID. Wah, mantap. Pertanyaannya berat. Oke. Kalau pendapatku pribadi, ya mungkin kenapa Indonesia tidak selesai itu kan lihat dari mindset kita sih. Karena gini, virus ini tuh menyebar virus secara global, bukan hanya kayak ke daerah ini aja atau ke provinsi itu aja, enggak. Ini tuh dirasakan di seluruh dunia. Dan kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, bagiku itu sangat kayak egois banget aja. Dan pemerintah pun aku yakin sudah menangani permasalahan ini dengan sangat serius. Ibaratnya ini permasalahan itu benar-benar top trending untuk dipecahkan terlebih dahulu sebelum permasalahan yang lainnya. Dan kalau kita hanya mengandalkan pemerintah itu kayak kita nggak akan selesai. Jadi menurutku pribadi ya kita harus membantu pemerintah dalam menangani hal ini. Bagaimana cara kita? Ya minimal kalian mentaati protokol kesehatan. Kemanapun kalian pergi ya minimal bawalah masker, hand sanitizer, dan sebelum masuk kemana minimal cuci tangan dulu. Dan kalau kalian tidak ada kepentingan khusus atau yang urgent untuk keluar, ya tolong kalian di rumah saja. Dan kalau emang itu ada kewajiban kerja yang masih tidak terlalu terpengaruh pandemi, ya kalau itu emang kewajiban kalian ya tolong itu tadi protokol tetap harus kita taati. Dan memang pandemi ini itu menyerang dari segala penjuru, dan untuk pengusaha itu sangat terpengaruh dari ekonominya. Banyak pengusaha yang tiba-tiba gulung tikar, dan pengusaha yang mengurangi pekerjaannya demi pemasukan yang target dia untuk usahanya sendiri. Dan itu sih ya kita harus support bersama lah, karena kita nggak mungkin jalan sendiri atau menyalahkan orang lain. Itu bagi saya sangat tidak adil, karena kita harus menilai diri sendiri, kita itu udah bener nggak sih, kita itu udah mentaati protokol nggak. Dan toh ya sekarang vaksin udah keluar ya, meskipun masih banyak pro dan kontra, tapi ya itu bagi saya itu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani COVID ini. Itu sih ya, pastinya ya semoga Indonesia terjauh dari COVID, segera selesai pandemi ini agar kita bersama-sama pulih dan kembali seperti biasa. Oke, next dari @tio_yusuf_17. Menurut kakak Wonder Woman itu gimana? Mantap, soal film mantap. Kalau aku sih kan Wonder Woman ini baru mengeluarkan dua film. Yang pertama yang Wonder Woman, yang kedua Wonder Woman 84. Kalau aku pribadi, karena aku udah lihat ke semua dua film tersebut, aku lebih suka yang Wonder Woman pertama, karena dari segi cerita, dari segi set, editing, permasalahannya itu kompleks banget, dapet dari ketika action fightingnya itu lebih kompleks. Kalau yang kedua ini bagus sih, cuman agak sedikit di luar ekspektasi.
karena ekspektasi pertama aku pas waktu melihat trailernya itu kan memperlihatkan kalau kostumnya baru, dari segi musuhnya juga baru, terus yang paling epic itu kan Steve yang pacarnya itu tiba-tiba muncul lagi, padahal kan yang di film pertama kan udah meninggal. Ya itu sempat membuat ekspektasi terhadap film yang kedua itu lumayan tinggi sih, tapi ketika udah lihat ceritanya nggak terlalu apa ya, kurang dapet karena yang pertama kan musuhnya dewa, yang kedua ini hanya manusia yang kebetulan menemukan artefak yang artefak lama yang memiliki kekuatan, dan orang tersebut tahu akan kekuatan itu kemudian dimanfaatkan. Ya udah sih, kayak kurang kurang greget aja, tapi bagus, lumayan lah, bagus itu sih. Oke guys, itu tadi Q&A dari Cak Putra. Semoga pertanyaannya terjawab semua, dan semoga di Q&A selanjutnya semakin banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang hadir di video ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cak Putra.